Meskipun tinggal di Jakarta, selalu memikirkan ke bumi. Ini jembatan, iya atas dana pribadi. Alhamdulillah, ini dari Bu Sudar. Jadi untuk masyarakat setempat. Saya mau ucapkan terima kasih ya Bu, sudah dibantu Desa Plumbon. Jalan sepanjang 2,5 kilometer ini diniatkan sebagai wakaf pribadi untuk masyarakat Desa Plumbon. Saya senang, sangat senang, bangga, dan luar biasa. Ya semoga ada yang lain lagi lebih baik lagi. Amin, amin, amin. Contoh nyata putra daerah yang sukses di perantauan, tetapi Gua jadi bingung sih, kok bisa ya jembatannya dibangun warga, tapi yang meresmikannya malah Bupati Kebumen. Jembatan di Kebumen ini dibangun secara mandiri, pakai dana warga sendiri, dan diresmikan oleh Bupati Kebumen. Wes najis dan rak duwe rai. Yes. Ngerti rak ya? Tak tahu. Kurang respect sih ini orangnya, bener-bener kayak gitu. Dibangun mandiri, Bangun jembatan dengan dana sendiri, tapi diresmikan oleh bupati. Inilah dia bupati paling brengsek di Indonesia. Lihat ini nih, tanpa bantuan pemerintah. Tak malu Bupati ini resmikan jembatan dan jalan yang dibangun warga. Kan para pemimpin tadi yang datang tuh mereka tuh nggak berkontribusi. Terus ngapain pada rakyat datang ke situ? Guys, mungkin sebagian kalian udah lihat berita ini, berita yang sangat lucu dan Lihat nih guys. Jadi gitu sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Ada berita terbaru lagi begitu sebetulnya yang membuat netizen ini marah mungkin dengan tindakan yang dilakukan oleh salah satu oknum pejabat. Ini menarik untuk interaksi ya, tapi seperti biasa kita mulai kita absen dulu ya. Ini videonya sudah sampai mana ya. Jadi mari untuk interaksi bagaimana videonya? Ini dia. Gua jadi bingung sih, kok bisa ya jembatannya dibangun warga, tapi yang meresmikannya malah Bupati Kebumen. Sampai banyak netizen menyebut tindakan itu terkesan enggak tahu malu. Gila banget. Jadi gini guys, peristiwa ini terjadi di Kebumen. Awalnya gue juga ngira jalan sama 2 jembatan yang lagi diresmiin ini proyek pemerintah. Soalnya yang datang langsung Bupati Kebumennya, Lilis Nuryani. Ternyata bukan dong. Jalan Siti Sudar sepanjang sekitar 2,5 kilometer beserta 2 jembatan itu justru disebut dibangun menggunakan dana pribadi keluarga besar Haji Sudar untuk membantu akses masyarakat dan para petani. Nah, pantesan banyak netizen sampai menyindir bupatinya enggak tahu malu. Menurut mereka, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan memang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Jadi ketika yang membangun justru keluarga Haji Sudar, sementara yang meresmikan adalah Bupati Kebumen Lilis Nuryani, momen itu dianggap janggal dan memicu banyak sorotan. Kalau gue sih cuma berharap, semoga kedepannya makin banyak pejabat yang hadir bukan cuma pas gunting pita, tapi juga hadir sejak masyarakat masih berjuang membangun fasilitas untuk kepentingan bersama. Kalau menurut kalian gimana? Gila banget. Jembatan di Kebumen ini dibangun secara mandiri, pakai dana warga sendiri, dan diresmikan oleh Bupati Kebumen. Videonya viral banget nih, sampai dihujat oleh masyarakat Indonesia. Dan ternyata jalan yang dibangun ini lumayan panjang loh teman-teman, 2,5 km. Plus ada 2 jembatan juga, semuanya atas dana warga. Bahkan ada warga yang sampai harus jual perhiasannya. Jadi dengan jembatan ini, petani yang dulunya jalan 1,5 jam lewat jalan setapak di hutan, sekarang terpangkas jadi hanya 10-15 menit aja. Sosok di balik pembangunan ini adalah Haji Siti Sri Mulati, perempuan 72 tahun dan keluarga besar Haji Sudar yang membiayai semuanya pakai tabungan pribadi yang dikumpulkan bertahun-tahun sampai rela jual perhiasan emasnya, dan pengerjaannya itu dilakukan gotong royong sejak 21 April di Desa Plumbon, Kecamatan Karangsambung. Kemudian pada tanggal 4 Julinya Bupati Kebumen Lilis Nuryani datang meresmikan dengan penandatanganan prasasti, potong pita dan potong tumpeng, dan momen inilah yang disorot oleh netizen. Sementara Bu Siti sendiri selaku warga yang menyumbangkan uang sekarang cuma berharap satu hal ke pemerintah, lanjutkan pengaspalannya. wes najis dan rak duwe rai. Ngerti rak ya? Tak tahu malu bupati resmikan jalan dan jembatan buatan warga meski pemerintah tidak berkontribusi. Cocote ngono isone potong potong pitai, guys, padahal ora berkontribusi lho.
Dan sing luwih rak masuk akal meneh, mereka semua pemerintah iki malah ngevlog iki. Wis nganggo dana swadaya masyarakat. Mereka runut potong pitang gawe konten seakan-akan mereka berkontribusi, padahal ora ana kontribusi ini blas. Iya, kondisi ini mau ini boni sopo supaya Kurang respect sih ini orangnya, bener-bener kayak gitu. Dibangun mandiri, Izin stage mas. Jadi gini mas, udah cek belum info yang benar itu gimana? Jadi bener itu jalan dibangun sama dana pribadi warga dan disahkan oleh Bupati Kebumen. Tapi itu karena diundang sama yang mendanai jalan tersebut. Jadi nggak kayak jik-jik tiba-tiba datang buat ngesahin. Enggak gitu mas, ada undangannya, udah diklarifikasi juga sama bupatinya langsung, Bu Lilis. Cek deh, mantap. Terus ya, menurut aku Bangun jembatan dengan dana sendiri, tapi diresmikan oleh bupati. Kejadian ini terjadi di Kebumen saat ada seseorang yang dermawan menyumbangkan uangnya untuk membangun jembatan bagi para petani. Tetapi alih-alih dirayakan sendiri, peresmian ini malah dilakukan oleh bupati. Sang bupati datang dengan sumringah dan memotong pita, seperti menggunting rasa malunya sendiri. Karena jika hal tersebut terjadi pada saya, dan saya yakin kalian semua di rumah juga merasakan hal yang sama, kita pasti akan merasa malu untuk menggunting pita, meresmikan jembatan yang seharusnya dibangun oleh dana pemerintah dan menjadi pekerjaan sang bupati, tetapi malah dibangun oleh uang rakyat. Tetapi sepertinya peristiwa pejabat datang ketika jalan dan jembatan sudah jadi sedang tren di Indonesia. Seperti jembatan di Aceh, sudah hampir 1 tahun runtuh dari November hingga saat ini akibat banjir bandang Sumatera. Jembatan tersebut berdiri kembali bukan karena dibangun pemerintah, tetapi karena dana urunan warga Aceh. Dananya fantastis untuk warga, 1 miliar rupiah. Dan setelah jembatan selesai, barulah Menteri PU mau datang, katanya sih untuk mengecek standar keamanan. Tentu kunjungan Pak Menteri ke Aceh untuk melihat jembatan memakan biaya juga. Tapi kalau bisa jangan sampai 1 miliar seharga pembangunan jembatan. Lalu di Lampung Tengah, warga patungan 96 juta untuk perbaikan jalan. Namun setelah jalannya jadi, bupatinya baru datang. Dan anehnya, warga Indonesia ketika pejabat datang, alih-alih meminta dana pergantian yang seharusnya sudah ada di anggaran pemerintah, paling tidak untuk menggantikan kas warga, atau paling tidak ketika bupati datang, mereka komplainlah, sampaikan keberatan mereka karena mereka harus patungan untuk perbaikan jalan yang seharusnya sudah menjadi tugas negara. Tetapi yang terjadi sungguh lucu. Wow! Warga malah berbondong-bondong bersalaman hingga mencium tangan. Budaya people pleaser di Indonesia dan budaya pasrah siap ditindas masih sangat kental di dalam masyarakat kita. Jadi jika lain kali jalanmu rusak, apa yang harus kamu perbuat? Inilah dia bupati paling brengsek di Indonesia. Lihat ini nih, tanpa bantuan pemerintah, warga bangun jalan sepanjang 2,5 km, tapi diresmikan bupati main klaim. Ini kayak hasil jerih payah aku nih, gue aja nih yang ngeresmiin. Dia adalah Bupati Kebumen bernama Lilis Nuryani melalui pendatangan prasasti, pemotongan pita, dan tumpeng yang disaksikan ratusan warga. Padahal ya, keluarga besar Haji Sudar yang menunjukkan kepedulian terhadap kampung halaman dengan membangun jalan Siti Sudar sepanjang sekitar 2,5 km beserta 2 jembatan di Desa Plumbon, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen. Seluruh pembangunan dibiayai secara mandiri oleh keluarga Haji Sudar, mulai dari pembebasan lahan hingga proyek selesai tanpa menggunakan anggaran pemerintah. Karena apa? Saking lambatnya nggak kunjung diperbaikin. Pembangunan yang dimulai pada tanggal 21 April tahun 2026 secara gotong royong bersama masyarakat itu kini telah dimanfaatkan masyarakat sebagai jalur penghubung menuju lahan pertanian. Sekaligus menjadi bukti bahwa semangat kebersamaan mampu menghadirkan pemerataan infrastruktur tanpa tergantung lagi dengan pemerintah daerah yang tidak peduli.
Nggak malu Bupati ini resmikan jembatan dan jalan yang dibangun warga. Wirang tingkah blog. Mal kudu ini men orang gitu. Ku era nage banget meureun duit ti rakyat, ngebangun rakyat. Kira ngasakeun datang, ya bahang numpang cak gitu segala. Wirang karap eta mah uka era sing asli. Pertanyaanku adalah, itu kan yang bangun rakyat, pakai uang rakyat, ya kan? Para pemimpin tadi yang datang tuh mereka tuh nggak berkontribusi. Terus ngapain pada rakyat datang ke situ? Kalian pada rakyat daerah desa situ ngapain pada ikut datang ngeliatin? Gak usah datang, gak usah ngeliatin. Bahkan ada yang minta foto, ngapain? Buat apa? Hah? Daripada kalian foto sama orang kayak gitu, mending foto sama orang-orang lain tuh, orang sesama rakyat tuh. Foto apa yang lebih berguna, berfaedah di HP kalian itu kan? Ngapain nyimpen foto kayak itu buat apa? Bangga ketemu pemimpin seperti itu. Kalau aku sih ngapain, nggak usah pada datang harusnya, biarin aja mereka suka-suka mereka merayakan, saksikan. Nah nanti kalau ada wawancara, ada apa acaranya, baru kalian buka suara, oh ya kita yang bangun, kita yang ini gitu aja, pakai dana kita gitu aja. Ngapain? Kalau gue mah ogah najis, diundang gratis pun ogah gue, ibaratnya kayak gitu. Kalau gue jadi rakyat di situ ya, kenapa pada datang, pada nonton, pada colong, bahkan ada yang ngambil foto, jelas-jelas itu uang kalian yang iuran, kalian bangun. Ngapain ikut-ikut foto sama orang kayak gitu, nggak berfaedah atau nggak? Sumpah. Muak kali aku ngeliat pejabat kayak gini nih. Apa coba mereka tuh nggak bangun, nggak kontribusi, tapi giliran udah diresmiin datang motong pita, merayakan, joget-joget. Aduh Tuhanku, matilah kita lah. Hidup di negara yang kayak gini pemimpinnya. Tuhanku tolonglah. Merdeka apa yang merdeka? Apa yang merdeka? Tuhanku tolonglah pemimpinnya. Aduh. Tanpa bantuan pemerintah, warga bangun jalan 2,5 km, tapi diresmikan Bupati. Bupati Kebumen Lilis Nuryani meresmikan jalan dan jembatan Siti Sudar yang dibangun murni tanpa menyentuh dana APBD sama sekali. Fasilitas ini merupakan sumbangan pribadi dari keluarga mantan Sekjen Kemendak, Suhanto, bersama saudara-saudaranya. Pembangunan yang membelah persawahan ini berhasil memangkas akses pertanian warga hingga 1,5 km. Oh, ini foto pengantin. Keluarga ini bangun jalan pakai dana pribadi, tapi begitu proyeknya jadi, bupatinya langsung datang ke lokasi buat potong pita. Baru-baru ini ada asik keren nih, dari sebuah keluarga perantau asal Kebumen yang sukses di Jakarta. Bukannya pamer harta, mereka justru membangun akses jalan baru sepanjang 2,5 km plus 2 jembatan beton permanen pakai dana pribadi loh. Dan yang bikin makin keren, ini murni uang keringat sendiri tanpa pakai uang rakyat atau nyentuh APBD sepeser pun. Niatnya mulia banget, mewakafkan jalan ini sebagai amal jariah kedua orang tua mereka, sekaligus penyelamat bagi petani setempat biar nggak perlu lagi muter jauh-jauh cuma buat ngangkut hasil panen. Semua orang senang, petani pun terbantu, tapi endingnya malah plot twist banget bro. Begitu proyeknya selesai, hal paling membagongkan justru terjadi. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba Bupati Kebumen hadir di lokasi buat meresmikan jalan tersebut. Vibes-nya kok udah berasa kayak peresmian proyek nasional aja nih. Nah, menurut kalian, ini bupatinya yang diundang buat penghormatan atau emang inisiatif datang sendiri? Tapi apapun alasannya, semoga jalan ini awet dan berkah buat warga. Dan mudah-mudahan ini sebagai pelajaran begitu teman-teman ya. Anda sebagai pejabat publik itu harus memberikan contoh yang terbaik untuk rakyatnya begitu, mendengar, menerima begitu ya keluh kesah dari warganya. Jangan dijadikan sebagai alat mimik. Semakin menarik teman-teman ya, kita kembali lagi mendengar celotehan dari para netizen. Ini dia videonya. Guys, mungkin sebagian kalian udah lihat berita ini, berita yang sangat lucu dan membagongkan. Harusnya ini bisa menjadi tamparan keras bagi pemerintahan, terutama pemerintahan Kabupaten Kebumen. Ya, jadi ada satu keluarga yang sangat luar biasa dermawan ya. Dia telah membebaskan lahan untuk pembangunan jalan sepanjang 2,5 km dan pembangunan jalan ini juga semua dibiayai oleh dana pribadi. Setelah itu membangun juga 2 buah jembatan kembar, di mana akses itu akhirnya mempermudah para petani dalam berkebun atau membawa hasil kebun mereka. Yang lucunya di sini adalah peresmian dari jembatan dan juga jalan ini, pihak keluarga yang membangun itu ceritanya mengundang Ibu Bupati. Dengan PD-nya Ibu Bupati ini meresmikan, ya nggak sih? Dengan PD-nya Ibu Bupati ini meresmikan pembangunan jalan dan juga jembatan ini. Maaf nih Bu, pertanyaan saya, Ibu nggak malu? Muka Ibu itu pede banget, senyum-senyum, foto-foto sama orang-orang, Ibu nggak malu? Waktu motong pita Ibu nggak malu? Harusnya kalau Ibu waras, Ibu ininya jalan nih,
Dengan begitu ibu diundang dengan peresmian jalan, pembangunan jalan dan juga jembatan yang dibiayai oleh dana pribadi masyarakat, itu harusnya ibu malu. Kenapa saya bilang harusnya ibu malu? Karena berarti Anda sebagai bupati tidak becus bekerja. Karena buktinya masih banyak jalanan-jalanan rusak yang ada di daerah ibu yang akhirnya dibangun sendiri oleh masyarakat, bukan menggunakan dana pemerintah tapi menggunakan dana pribadi. Terus ibu dengan pedenya meresmikan, mukanya bu nggak malu. Ya Allah, astagfirullahalazim. Ya Allah, ini ada Kebumen punya bupati begini. Ya Allah, malu, jelek lo, jelek. Astagfirullahalazim. Bayangin guys, ini yang bangun jalan sama bangun jembatan, membebaskan lahan sepanjang 2,5 km, bikin jembatan semua pakai dana pribadi. Terus dengan pedenya bupatinya diundang, terus dia meresmikan gitu. Itu kan sebenarnya sindiran sekaligus tamparan keras buat pemerintahan Jawa Tengah, terutama pemerintahan Kabupaten Kebumen. Di mana pembangunan infrastruktur kalian itu masih nol. Banyak banget jalanan-jalanan di Kebumen yang rusak. Bahkan jalanan provinsinya juga nggak bagus, banyak banget jalanan rusak. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena kebetulan gue kalau pulang ke kampung halaman, gue pasti melewati Kabupaten Kebumen, dan itu berbatasan langsung dengan Kabupaten Purworejo. Oke? Terima kasih. Malu bu jadi bupati. Ih, nggak ada muka, jelek. Lihat nih guys. Itu jembatan hasil karya dari rakyat setempat guys. Diresmikan oleh pemerintah daerah di situ, oleh bupatinya. Ini ngaku-ngaku, malu-maluin, tau gak sih? Harusnya kalian tuh mikir duit dari mana itu. Itu namanya sumbangan dari rakyat. Karena jembatan itu penting untuk akomodasi. Ih, aneh ya. Bupati mana sih guys? Coba kasih tahu saya. Tadi scroll baru bangun tidur, ada berita kayak begini. Jadi gatel kepala gue. Lucu tau gak sih? Gak mau susah bupatinya, tapi pengen terkenal. Ih, memalukan. Iya gak sih guys? Ah, parah. Foto ya, foto. Ini cantiknya. Hari ini Bupati menyampaikan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat tentang viralnya video di medsos, khususnya di IG, yang tentang Desa Ndorowati. Berdasarkan laporan yang saya terima bahwa pengobatan alternatif di Desa Ndorowati bukan permintaan masyarakat. Sekali lagi yang dikatakan permintaan masyarakat, komunikasi yang terjalin adalah permintaan dari manajemen, dari BS, saudara BS. Jadi kalau dikatakan itu permintaan masyarakat, dari laporan yang saya terima itu merupakan permintaan dari penawaran dari manajemen BS. Kegiatan tersebut bukan sukarela, tetapi kegiatan tersebut komersil. Jadi kalau pengobatan seyogyanya juga izin ke dinas kesehatan. Ternyata juga tidak ada izin dari dinas kesehatan. Dari kegiatan tersebut, uang yang masuk ke manajemen sekitar 85 juta. Sekali lagi, sekitar 85 juta. Pengobatan yang dilaksanakan itu pada Sabtu, Minggu, dan Senin 25, 26, 27, 2024 dari pukul 9 sampai pukul 19. Kemudian dalam pengobatan tersebut setiap harinya kurang lebih dibatasin sekitar 115 peserta atau masyarakat yang akan berobat, sekitar 115 peserta. Dan untuk kegiatan tersebut saya sampaikan pada 27 Mei 2024 ada 115 pasien. Hari kedua 118 pasien dan hari ketiga 115 pasien. Selama 3 hari total
348 pasien. Ditambahkan kuota free, panitia ada 5 orang. Kemudian masyarakat membayar sekali lagi biaya pendaftaran setiap pasien 250.000. Uang tersebut langsung ditransfer ke rekening yang bersangkutan. Setelah berobat, masyarakat juga diberikan semacam ramuan dengan ukuran 1.500 ml dengan harga 10.000 per botol, tetapi ini tidak wajib. Kemudian dalam kegiatan tersebut, tentu masyarakat juga terlibat untuk kebersihan, untuk pengamanan, dan perparkiran. Kemudian dari pihak manajemen, ini juga tidak menyiapkan meja, kursi, dan lain-lain untuk dan cantiknya. juga kamar mandi. Kemudian dari panitia setempat menyampaikan ke Pak Kades tentang biaya untuk kebersihan, keamanan, penyediaan kursi dan lain-lain sejumlah 2.500.000. Akan tetapi ini foto pengantin dari saudara BS memberikan kurang dari 2.500.000 yang diminta oleh panitia. Jadi bukan untuk saudara Toyib atau Kades Dorowati. Jadi Pak Toyib menyampaikan bahwa ini kurang yang dimaksud adalah kurang untuk kepanitiaan. Jadi sekali lagi terhadap kegiatan seperti ini seyogyanya saudara BS itu tidak langsung memviralkan, apalagi kan di situ sudah ketemu langsung. Bisa disampaikan bahwa pengobatan tersebut bagaimana itu kan berbayar dan tidak saya yakin tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan. Jadi bijaklah Mas BS dalam mencari rezeki, yang dikatakan bahwa ini adalah kegiatan untuk masyarakat sukarela. Laporan dari kami ini tidak, ini berbayar. Satu pasien membayar 250.000. Ini yang laporan saya terima. Jadi sekali lagi masyarakat yang melihat tentang viral yang di akun Instagram terhadap kegiatan di Dorowati bisa diluruskan kembali bahwa yang disampaikan Kades tentang 2,5 juta itu adalah biaya kebersihan, biaya pengamanan, linmas dan lain-lain, dan juga biaya untuk sewa kursi dan lain-lain. Jadi teman-teman mohon tidak mudah terprovokasi dari berita tersebut, dan tentunya berita tersebut bisa mencemarkan seseorang ataupun lembaga. Jadi Pak Mas BS tolong lebih bijak ya. Matur nuwun. Salam santun dari Kebun. Jadi gitu semeton videonya ya, mudah-mudahan videonya bisa menghibur semeton semua. Mudah-mudahan video ini dijadikan pelajaran juga untuk pejabat-pejabat kita begitu ya. Sudahlah, Anda diberikan kewajiban, diberikan wewenang, diberikan mungkin kesempatan sekarang untuk memimpin begitu. Jangan sampai Anda jadikan bahwa seolah Anda pemilik dari negara ini begitu. Anda itu tidak akan berada di posisi itu kalau tidak ada rakyat yang mendukung Anda begitu. Dan apa yang Anda nikmati sekarang dari pakaian, dari makanan, dari semuanya itu adalah dari apa yang diberikan oleh rakyat begitu. Jadi mudah-mudahan bijak ya dalam bagaimana menyikapi keluhan dari masyarakat begitu. Tetap jaga persatuan dan solidaritas menton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.